Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan membawakan khutbah singkat dengan judul Mendidik Gen Z agar dekat dengan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Maka dari itu kita sebagai umat muslim harus menjaga dan mencintai Al-Quran sejak dini. Kecintaan anak pada Al-Quran harus ditanamkan dan dipupuk sedini mungkin. Al-Quran adalah petunjuk hidup yang sempurna dan sumber kebahagiaan yang tidak ternilai. Pada zaman serba digital ini, kita melihat banyak tantangan dalam menjaga hubungan kita dengan Al-Quran. Oleh karena itu, kami mengajak kepada hadirin untuk merenungkan bagaimana kita dapat mendekatkan diri kepada Al-Quran, terutama bagi generasi muda yang penuh dengan potensi dan tantangan. Generasi muda atau lebih dikenal sebagai Gen Z adalah generasi yang lahir antara pertengahan atau akhir tahun 1990-an hingga awal 2010-an. Generasi ini mengikuti generasi milenial yang menjadi generasi pertama yang tumbuh dengan akses internet dan teknologi digital yang luas. Gen Z lahir dan tumbuh pada masa teknologi sudah canggih. Apa yang dilihat dan didengar akan menjadi warna hidup mereka. Itulah yang harus menjadi perhatian kita. Jangan sampai warna dalam hidup generasi kita jauh dari Al-Quran. Al-Quran memiliki peranan yang sangat penting dalam pembentukan karakter generasi muda. Al-Quran harus senantiasa ditanamkan dalam jiwa umat muslim, terutama generasi muda saat ini. Belajar dari sejarah Al-Quran memberikan keberhasilan bagi Nabi Muhammad SAW dalam mencetak manusia yang memiliki akidah serta akhlak yang baik dan kuat. Lantas bagaimana mencetak generasi muda agar dekat dengan Al-Quran? Pertama, memahami Al-Quran sebagai sumber petunjuk hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Al-Quran adalah kitab petunjuk bagi kehidupan kita, tidak hanya sebagai bacaan dan menenangkan hati, tetapi juga sebagai panduan untuk setiap aspek kehidupan, mulai dari hubungan dengan sesama, tata cara beribadah, hingga cara kita menghadapi ujian hidup. Saat ini kita hidup di era informasi dan teknologi. Al-Quran memberi kita arah dan fokus agar tidak terperangkap dalam lingkungan dan godaan dunia ini. Penting bagi kita untuk memahami bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup yang harus dijadikan pegangan dalam setiap langkah kita. Kedua, menumbuhkan rasa cinta kepada Al-Quran. Pada generasi muda kita harus ditumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. Generasi muda, baik laki-laki atau perempuan, memiliki peran yang besar dalam membangun kejayaan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fitnatun 'amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Quran
surah Al-Kahfi ayat 13. Cinta adalah sesuatu yang abstrak, yang tak tampak oleh mata kepala, akan tetapi dapat dirasakan tanda-tandanya. Seseorang yang jatuh cinta, hatinya akan terpaut dengan yang dicintainya. Mencintai Al-Quran adalah dengan membersamai dan berinteraksi dengan Al-Quran. Di setiap waktu membaca, memahami, merenungi, serta mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Banyak orang yang mengaku mencintai Al-Quran, tetapi dalam sehari-harinya ia lebih banyak berinteraksi dengan handphone. Daripada berlama-lama duduk bersama Al-Quran, bagaimana mungkin kita dikatakan mencintai Al-Quran ketika ternyata lebih tahan berlama-lama memainkan ponsel? Sementara merasakan untuk menghampiri saat baru saja menyentuh Al-Quran. Seseorang yang dirundung cinta, hatinya akan senantiasa terpaut. Bibirnya selalu menyebut dia akan merindukan saat ia jauh darinya dan memutuskan segala sesuatu kecuali bersamanya. Ketiga, mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran tidak sekedar hanya dibaca, tetapi harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Quran Surah Al-Imran ayat 110. Setiap ayat yang kita baca harus diaplikasikan pada setiap aspek kehidupan kita, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Mengimplementasikan Al-Quran berarti menjalani kehidupan dengan penuh integritas, kejujuran dan tanggung jawab. Misalnya menjaga etika dalam menggunakan media sosial, berbicara dengan baik kepada orang lain, dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam setiap tindakan. Keempat, memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan Al-Quran. Sebagai generasi yang sangat akrab dengan teknologi, Gen Z memiliki peluang besar untuk menyebarkan pesan Al-Quran melalui media sosial, blog, atau platform digital lainnya. Memanfaatkan teknologi untuk berbagi ilmu, agama, serta menginspirasi orang yang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa memanfaatkan teknologi untuk membuat konten yang mengedukasi dan mencerahkan orang lain tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Marilah kita berusaha untuk menjadikan Al-Quran sebagai teman hidup kita, terutama bagi generasi muda yang penuh semangat dan potensi. Dalam pepatah bahasa Arab disebutkan, "Sababul yaumi rijalul ghadi." Pemuda di hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Para pemuda menjadi tulang punggung dan harapan suatu peradaban. Maka dari kita jaga diri kita dan generasi kita untuk terus memahami, mencintai, mengamalkan dan menyebarkan Al-Quran, sehingga akan lahir dan tumbuh generasi yang lebih baik, yang tidak hanya sukses di dunia tetapi juga akan meraih kesuksesan hakiki kelak di akhirat. Demikian penutup singkat yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, nasrul minallah wa fathul qarib.